Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtuningsi dengan NIM 7211-19026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya ya, kita kali ini mau bahas apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi ya teman-teman ya. Jika pada pertemuan kemarin nih, kita kan udah membahas proyek yang ketujuh yaitu tentang sebuah perusahaan mobil ya, Terra Traveler Minivan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas spreadsheet dengan penyimpanan data. Dan di sini saya mengambil contohnya adalah College Computing, di mana ini merupakan sebuah perusahaan komputer ya teman-teman ya. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bertanya juga nih, Kak, bedanya apa ya sama yang kemarin? Jelas beda ya teman-teman ya, karena di sini itu kita pembahasannya tentang perusahaan komputer ya. Jika pada kemarin ini kita membahas tentang perusahaan mobil gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ada 6 pokok pembahasan nih teman-teman. Ada contoh, kemudian lembar data harga, kemudian lembar data komputer, kemudian menghitung nilai berdasarkan pilihan, memilih penawaran yang terbaik, serta menyimpan dan mengedit contoh. Nah, untuk 6 pokok pembahasan ini akan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua mohon untuk selalu menyimak ya, agar nantinya bisa paham. Nah, untuk yang pertama ada contoh. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi ya teman-teman ya, bahwa di sini saya mengambil contoh yaitu sebuah perusahaan komputer, College Computing. Contoh ini menghasilkan lembar harga untuk pembelian komputer dengan College Computing. Nah, untuk lembar data akan memberikan nilai-nilai yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman harus menyelesaikannya terlebih dahulu untuk nilai-nilai, karena apabila nilai-nilai tersebut tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka teknik penyimpanannya tidak bisa bekerja dengan baik. Nilai-nilai pada lembar data price akan ditampilkan pada lembar data computers. Teknik penyimpanan data seperti ini menurut drop-down tidak akan bekerja hingga nilainya ditentukan. Jadi di sini nilainya harus ditentukan terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar nanti menurut drop-down itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, teman-teman bisa memulainya itu seperti yang telah saya katakan pada pertemuan kemarin ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal double klik shortcut icon Microsoft Excel pada desktop di komputer teman-teman. Kemudian biasanya akan disajikan 3 sheet ya teman-teman ya. Ada sheet 1, sheet 2 dan juga sheet 3 ya teman-teman ya. Nah, untuk sheet 3 teman-teman bisa menghapus saja, karena di sini kita hanya memerlukan 2 sheet saja ya teman-teman ya. Yaitu untuk sheet yang pertama, teman-teman bisa merenamenya dengan nama lembar data computers. Kemudian untuk sheet yang kedua, teman-teman bisa merenamenya menjadi lembar data price. Nah, ini merupakan gambaran dari lembar data komputer ya teman-teman yang ada pada sheet yang pertama ya teman-teman ya. Kedua ada lembar data harga. Lembar data price memberikan informasi untuk menu drop-down, tombol radio, dan kotak cek. Dimana ketiga teknik ini akan nanti ditampilkan kepada pembeli ya teman-teman ya. Nah, di sini itu nanti pembeli akan disajikan pada dua pilihan diskon ya teman-teman ya. Ada diskon universal dan juga diskon manula. Sebuah tombol radio akan dihasilkan untuk pilihan yang saling eksklusif antara tanpa monitor standar ataupun monitor panel datar. Jadi di sini pilihan monitor itu sendiri akan mempengaruhi jumlah besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada perusahaan kita, yaitu perusahaan College Computing ya teman-teman ya. Kemudian pilihlah lembar data price dan juga masukkan nilai. Teman-teman harus memasukkan nilai ini dengan benar ya teman-teman ya, karena instruksi berikut ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa pilihan data yang disimpan berkaitan dengan sel yang ada di gambar ini ya teman-teman ya, yaitu ada pada lembar data harga, lembar data price ya. Ini merupakan gambaran dari lembar data harga tersebut ya teman-teman ya. Perlu dicatat bahwa teman-teman tidak harus meletakkan nilai dalam sel A1, A6, dan A11. Secara umum sel ini akan tetap kosong dan ini akan terisi dengan yang akan dilaporkan pada lembar data komputer tersebut. Selanjutnya ada lembar data komputer. Letakkan kata College Computing pada sel A1 di lembar data komputer. Jadi teman-teman di sini harus memastikan ya bahwa teman-teman itu berada pada lembar data komputer, bukan pada lembar data price. Selanjutnya tentukan tinggi untuk baris 1 hingga baris 11 itu menjadi 18. Jadi teman-teman di sini mengatur lebarnya kolom. Kemudian toolbar yang menyediakan pilihan-pilihan harus ditampilkan. Jika toolbar form telah ditampilkan pada layar, maka teman-teman telah siap untuk menggunakan icon untuk membuat teknik penyimpanan data. Kak, gimana ya Kak kalau misalnya nanti toolbar formku nggak muncul ya gitu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini tenang aja. Teman-teman tinggal menampilkan toolbar form itu dengan cara klik view, kemudian pilih tools, kemudian pilih forms. Maka di situ toolbar forms akan muncul. Teknik penyimpanan data yang akan kita buat adalah menu drop-down atau yang sering disebut dengan kotak combo. Jadi di sini kita akan membuat teknik penyimpanannya yaitu dengan menu drop-down. Pastikan teman-teman di sini harus berada pada lembar data komputer ya teman-teman ya, bukan berada pada lembar data harga. Klik icon menu drop-down dan toolbar forms.
Kemudian pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah kontrol. Untuk apa ya Kak? Di sini adalah untuk menampilkan layar yang mungkin akan memasukkan lokasi pilihan menu dan juga pilihan input. Pembuatan tombol radio untuk pilihan monitor terdiri atas proses yang sama. Jadi di sini prosesnya sama ya teman-teman, ya tinggal nanti klik tombol radio dan itu akan diletakkan dan harus meletakkan di sebelah dari transmission. Pilihlah opsi checked sehingga pilihan awal adalah tanpa monitor. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari pilihan-pilihan perangkat formulir ya teman-teman ya, untuk drop down forms itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini diulangi kembali ada pilihan perangkat formulir ya teman-teman. Ini yang lebih jelasnya ya teman-teman ya. Kemudian ada memilih toolbar formulir, kemudian memilih tombol radio yang memang harus terletak di sebelah transmission itu sendiri ya teman-teman ya. Kemudian ada layar kontrol untuk tombol radio. Dengan tombol radio tersorot, pilihan perintah format kontrol layar pada figur P8.8 akan muncul. Pilihan opsi syarat sehingga pilihan awal atau pilihan non adalah tanpa monitor. Kemudian ada pembuatan kotak chat. Kemudian ada pilihlah subperintah format kontrol dan juga layar pada figur P8.10 akan muncul. Seperti ini ya pengontrolan kotak ceknya ya teman-teman ya. Kemudian ada contoh fungsi choose itu sendiri. Nah, untuk apa itu nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Kemudian buatlah tombol radio yang kedua untuk pilihan standar dan tombol radio yang ketiga untuk pilihan flat panel. Pastikan link sel untuk tombol radio standar dan juga flat panel adalah price A6 pada lembar data price ya teman-teman ya di sini ya. Ketika seorang pembeli mengeklik tombol radio 0, maka angka 1 akan ditempatkan di dalam link sel. Tadi penyimpanan data selanjutnya adalah kotak cek. Jadi tadi kita sudah membuat menu drop down, maka kita akan membuat kotak cek. Tadi sudah ada juga ya di sini tentang tombol radio ya teman-teman ya. Dan ini akan digunakan untuk penyimpanan data mengenai dua jenis diskon, yaitu diskon pajak dan juga diskon manula. Tambahkan kotak cek untuk diskon manula dengan cara yang sama. Kemudian formatlah sel-sel lembar data tersebut. Kemudian menghitung nilai berdasarkan pilihan. Menyambungkan nilai dolar pada lembar data komputer dengan pilihan yang disampaikan dari pembeli. Jadi pada lembar data komputer tadi itu menggunakan dolar ya teman-teman ya, sehingga di sini harus menyambungkan nilai dolar itu pada lembar data komputer itu sendiri. Kemudian Excel menyediakan fungsi choose yang memungkinkan kita untuk menghubungkan harga dengan pilihan menu. Nah, format umum dari fungsi choose itu seperti apa ya Kak? Yaitu untuk menentukan sebuah indeks dan kemudian menentukan pilihan berdasarkan indeks tersebut. Jadi itu merupakan kegunaan dari fungsi choose itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan dari pertemuan kita yang kemarin. Yang kemarin tentang Tera Traveler Minifan, maka pada kesempatan kali ini adalah tentang perusahaan komputer gitu ya teman-teman ya. Kemudian dengan cara yang sama, tentukan nilai sel A5 dalam lembar data komputer sebagai berikut ya teman-teman ya. Sama dengan choose kurung buka price lembar data price di sel A6. Kemudian lembar data price sel B7, lembar data price sel B8 dan juga lembar data price sel B9. Kemudian kurung tutup. Nah, untuk penggunaan koma ini biasanya menyesuaikan dengan komputer teman-teman ya teman-teman. Di sini ada yang kadang menggunakan koma, kadang ada yang menggunakan titik koma. Kemudian sel A7 harus menyatakan jumlah diskon pelajar. Diskon manual atau senior mengharuskan formula yang sama. Angka diskon harus diambil dari lembar data price dan tidak dimasukkan ke dalam pernyataan if. Jadi diskon di sini itu digunakan untuk menentukan harga ya teman-teman ya. Maka untuk rumusnya yang telah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya itu, yaitu harga yang harus dibayarkan itu adalah harga dasar dikurangi dengan diskon. Nah, ini merupakan gambaran dari contoh fungsi choose. Subtotal adalah jumlah dari sel A4 dan juga A5. Total adalah jumlah dari sel A6, A7 dan A8. Ingat, diskon dituliskan dalam angka negatif ya teman-teman ya, karena itu akan mengurangi harga awalnya. Kemudian ada memilih penawaran terbaik. Makro dapat dibuat dalam Excel baik dengan menulis kode pemrograman atau dengan mencatat urutan touch keyboard. Pada titik tertentu, teman-teman dapat mendesain sebuah lembar kerja yang amat rumit ya. Tapi lebih penting lagi, teman-teman tidak mempersiapkan kepada bawahan. Karena apa? Belum tentu bawahan itu bisa mengerjakan sesuatu yang memang terlihat rumit itu. Kemudian baik pada contoh kita ada model komputer Zebra 101 dan monitor standar. Untuk membuat makro yang best buy untuk si pembeli, mulailah dengan perintah tools, diikuti dengan subperintah makro dan juga record new makro. Merekam makro ya teman-teman ya di sini. Kemudian di sini setiap klik dan ketikan akan direkam. Nah, ini adalah gambaran tentang mulai merekam makro dan juga mengakhiri perekaman makro ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya.
Nah, buka lembar data price dan masukkan angka 1 pada sel A1. Entry ini akan memilih pilihan menu yang pertama, Zebra 101 sebagai modal komputer. Kemudian masukkan angka 2 pada sel A6 ya teman-teman ya. Makro harus merekam bahwa teman-teman masukkan nilai bukan sekedar menggerakkan kursor pada lembar data. Jadi di sini teman-teman harus memastikan bahwa nilai yang seharusnya masuk itu sudah masuk gitu ya teman-teman. Kemudian kembalilah ke lembar data komputer, klik sel A1 dan A6 sehingga pada akhir eksekusi makro teman-teman akan diarahkan kembali ke lembar data komputer. Makro dapat dieksekusi dengan sederetan perintah, tetapi ini bertentangan dengan alasan kenapa makro dibuat. Teman-teman akan diminta untuk menentukan sebuah makro untuk tombol perintah, dan teman-teman melakukan hal ini dengan mengklik kursor pada tombol ketika handle, mengelilingi dan menghapus frase button. Nah, untuk yang terakhir adalah menyimpan dan mengedit contoh. Cobalah teman-teman itu menggunakan file yang telah teman-teman buat tadi ya teman-teman. Ada sheet, lembar mobil dan juga lembar, maksud saya ada lembar komputer dan juga lembar price. Nah, sekolah mungkin mengaktifkan keamanan makro sehingga Excel menolak untuk menjalankan suatu lembar kerja dengan makro. Jika ini terjadi, pilihlah perintah tools diikuti dengan makro dan juga security ya teman-teman untuk mengaktifkan tingkat keamanan dari yang tinggi ke tingkat keamanan yang menengah. Misalkan saja kotak cek itu tidak bekerja dengan baik, teman-teman tenang aja karena ini bisa diatasi, yaitu dengan menggerakkan kursor ke atas kotak cek, maka gambar kursor akan berubah seperti apa ya kak? Akan berubah seperti sebuah tangan yang tergenggam dengan satu jari yang teracung, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian apa yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat, semoga membantu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa di like ya.